قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام ابن رشد في كتاب الزبد وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pagi hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa bermuajahah kembali, bersilaturahim kembali di majlis yang Allah berkahi ini, guna bersama-sama tafaqquh fiddin, belajar bersama-sama memahami aturan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan setiap kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita pada saat melaksanakan aktivitas ibadah yang kesalahan tersebut timbul karena ketidaktahuan kita, timbul karena kejahilan kita, timbul karena kebodohan kita, mudah-mudahan berkahnya masih mau ngaji, berkahnya masih mau duduk di majlis-majlis ilmu, kesalahan-kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatu dan salam semoga tercurah semoga hariban yang mana Nabi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga kita, kedua orang tua kita, dan semua orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bi'aunillah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas gimana? Sampai menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Oh, udah lewat. Pas Pak Hadi lagi pergi tadi. Nanya diulang lagi. Ada bi qada'il hajah fi sahra, kemarin terakhir ya. Etika buang hajat ketika di luar atau di tempat yang bukan tempat buang hajat, bukan kamar mandi. Kalau kita di kampung dulu lah, yang WC-nya hektaran ya. Oke, sekarang pagi hari ini kita akan memulai membahas tentang masalah bab mandi. Ini juga salah satu masalah juga yang sering dialami. Artinya gini, banyak jamaah-jamaah pengajian di luar sana, soalnya kalau di sini enggak, di sini alim-alim semua. Sabrinya pakai alim-alim semua ya. Di luar sana itu banyak, ketika ditanya tentang masalah mandi itu masih bingung ya, masih bingung. Padahal memahami atau mengetahui aturan di dalam bab mandi itu perkara yang wajib untuk dimiliki. Bagaimana tidak, mandi itu sendiri bagian daripada cara kita untuk menghilangkan hadas besar
ketiadaan hadas besar itu akan membuat ibadah sholat kita menjadi sah. Artinya kalau ada hadas besar memang tidak sah. Walaupun mandinya pakai sampo, pakai sabun, 2 jam di kamar mandi, ya kalau nggak memenuhi syarat dan ketentuannya tetap nggak sah. Badan saja yang bersih tapi hadasnya tetap ada. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan bab mandi ini ada perbedaan kalimat ya, yang biasa berlaku dalam kajian fikih, yakni antara al-ghusl dengan al-ghisl. Ada ghuslun, ada ghuslun, ada ghislun. Ghaibnya difathahkan, didomahkan dan dikasrahkan. Kalau yang didomahkan itu artinya mandi, ta'mimu jami'il badan bil ma'i. Itu al-ghusl, meratakan air di sekujur badan kita, atau meratakan sekujur badan kita, tubuh kita bil ma'i dengan air, itu namanya ghusl bahasa Arab. Makanya kalau kita melafazkan niat mandi, ya, bahasanya bukan nawaitul ghusla, melainkan nawaitul ghusla. Wainya didomahkan. Wal ghuslu bil fathi ismun li ghusli ba'dil a'dha. Adapun ketika ghaibnya difathahkan, maka itu biasa digunakan untuk basuhan beberapa anggota saja atau bagian-bagian tertentu dari anggota tubuh kita. Nyuci tangan saja, nyuci muka saja, atau nyuci muka plus tangan, atau nyuci kaki, itu namanya ghusl bil fathi. Ghaibnya difathahkan. Ada juga yang dikasrahkan ghislun, ya. Kalau ghisl yakni alat yang biasa digunakan untuk mandi, ya. Maksudnya yang dicampur dengan air, yaitu sabun atau sampo. Nah, itu perbedaan makna antara ghuslun dengan ghislun. Yang pernah saya singgung juga, inilah uniknya bahasa Arab ya di sini. Beda harokat saja, kadang beda makna. Sampai yang pernah saya sampaikan perbedaan antara janazah dengan jinazah. Ya, kalau janazah mayit yang ada di dalam keranda. Kalau jenazah keranda yang di dalamnya ada mayitnya. Kedengarannya kayak cuma dibolak-balik doang, tapi tetap berbeda. Jelas berbeda. Kenapa? Kalau jenazah yang dibicarakan objeknya adalah mayit, manusia yang sudah meninggal. Kalau jenazah objek yang sedang dibicarakan adalah besi yang dirangkai menjadi keranda, benda, bukan manusia yang sudah meninggal, melainkan benda mati. Jadi jelas berbeda. Maka dalam fikih itu kadang dibahas juga. Ketika ada makmum dengan imam kompak semuanya niat menyolatkan jenazah, kok bahasanya bukan jenazah tapi jinazah. Sholli ala hadhil jinazati. Mensolatkan jenazah bukan jenazah, maka tidak sah sholat jenazah. Karena yang disolatkan bukan mayitnya, melainkan keranda yang disolatkan. Dia sudah menyolatkan mayit, menyolatkan keranda. Itu ya. Jadi uniknya bahasa Arabnya di sini. Banyak sekali perbedaan harokat, bahkan tasdid pun yang kemudian merubah makna. Makanya nanti dalam bab Fatihah, ya, bab pembahasan Fatihah, di antara syarat sah membaca surat Al-Fatihah itu yakni mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidatiha. Kita wajib menjaga huruf-huruf Fatihah dan menjaga tasdid Fatihah. Hurufnya ada 155
Kalau dipendekkan Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin 156, kemudian tasdidnya ada 14. Ya, itu semua harus terjaga, tidak boleh dibuang atau ditakdir, diganti dengan huruf yang lain. Begitu juga dengan syaddahnya. Huruf yang bersyaddah harus ditekan, ada penekanan, jangan ditakhfifkan, jangan diringankan. Sampai kemudian sampai kepada pembahasan lafaz iyyaka dengan lafaz iyyaka itu berbeda maknanya. Kalau iyyaka, iya-nya ditasdidkan, artinya seperti yang kita pahami, kepadamu wahai Allah kami menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu wahai Allah kami memohon pertolongan. Itu artinya iyyaka bitasdid, ada syaddahnya, ada tasdidnya dan ditekan pelafazannya. Kalau kemudian ditakhfif wa iyyaka bitakhfif, ya. Kalimat iyyaka ketika ditakhfifkan menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka, maka artinya lafaz iyyaka tanpa tasdid itu dhawus syams, sinar matahari. Makanya di dalam kitab Nahyatuz Zain Syarah Qurratul Ain karya Syekh Nawawi Tanada Al-Bantani, beliau mengatakan kalau ada orang faham artinya iyyaka bitakfif, terus dia sengaja membaca itu, maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kepada sinar matahari aku menyembah, dan kepada sinar matahari aku memohon pertolongan. Maka kafir hukumnya orang yang kemudian mengucapkan kalimat tersebut dengan ditafsirkan padahal dia tahu artinya sudah berubah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul ghusli khamsatun. Berbicara masalah mandi ini, hukum mandi itu ada 5. Ya. Hukum mandi itu ada 5. Jadi bukan hanya 2 ya. Bukan wajib sunnah saja mandi itu hukumnya, ada 5. Mana yang pertama? Wajibun. Yang pertama hukumnya wajib. Di saat yang bagaimana kita wajib mandi? Idza nadhara al-ghusl al-masnuna. Pertama, ketika kita menadarkan mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi Jumatan, mandi mau sholat Id, ya, atau di hari Id, bukan mau sholat Id di hari Id, karena beda nanti ya. Mandi di hari Jumat dengan mandi hari raya itu berbeda. Maksudnya berbeda apa? Kalau mandi hari Jumat ini khusus untuk orang-orang yang yuridu hudurul Jumat, mau menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, maka disunahkan mandi. Tapi kalau hari raya, kesunahan mandinya itu memang karena harinya. Maka siapapun, termasuk bocah-bocah kecil, ya, bocil-bocil itu mereka tetap sunnah mandi. Ya, perempuan yang lagi haid yang tidak akan menghadiri majelis Id pun juga sunnah mandi. Karena di ajlil yaum, bukan di ajlis sholat Idnya, bukan. Ya. Wa fi halati sittin, dan kemudian pada 6 keadaan nanti ya akan dibahas. Di antaranya keluar air mani ya. Di depan nanti akan dibahas apa-apa saja. Ini baru di ini saja global. 2, mandub. Ada juga mandi itu yang hukumnya disunnahkan. Ghusl Jumu'ati wal Idain, seperti mandi sholat Jumu'ah dengan dengan hari raya 2, yakni fitri dengan Adha. Ya, sama dengan Jum'ah ini ya. Jum'ah dengan Jumu'ah itu beda.
Kalau Jumu'ah mimnya didomahkan itu hari Jumu'ah. Tapi kalau Jum'ah mimnya disukunkan itu sepekan, sejumat. Jumat ketemu Jumu'ah itu namanya Jumat. Ya. Makanya sholat itu sholat Jumu'ah, musalli faradul Jumu'ati. Di Al-Quran pun yang kayak gitu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah, bukan Jum'ah. Ya, kalau Jumu'ah itu hari Jumat. Kalau Jumat itu sepekan, Jumat ketemu Jumat. Kemudian yang ketiga mubahun, hukumnya hanya boleh saja, ya, tidak wajib, tidak sunnah. Macam idza kana litabarrudi awit tanaddufi biduni niyyatin shalihatin. Hukum mubah, mandi yang hukumnya mubah contohnya seperti mandi karena tabarrud, panas, gerah, kemudian kita mandi. Atau badan kita kotor, penuh lumpur, kemudian kita mandi. Ya, biduni niyatin shalihatin, tanpa ada niat yang baik, itu boleh-boleh saja. Itu hukumnya hukum boleh saja, tidak sampai wajib ataupun sunnah. Tapi kalau diniatkan niatnya baik, maka akan menjadi sunnah. Macam contohnya karena panas, kita mau sholat, kita mandi dulu. Tujuannya biar seger sholatnya. Itu akan menjadi ibadah dan hukumnya menjadi sunnah. Nah, perkara-perkara seperti ini dibahas nanti kaitannya jauh di sana nanti dengan masalah bab puasa. Ya, jadi mandi itu ada yang masyru', ada yang ghair masyru', ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Mandi yang disyariatkan dengan mandi yang tidak disyariatkan ini nanti akan berpengaruh terhadap ibadah puasa kita. Ketika puasa mandi kemudian ada air yang masuk ke dalam tubuh kita, batal atau tidak nanti dikaitkan lagi dengan mandinya. Mandinya mandi yang masyru' atau mandi ghair masyru', gitu. Ya, termasuk mandi yang ghair masyru', mandi yang tabarrud tadi itu karena kepanasan, ya, gerah, itu mandi yang ghair masyru'. Nanti pembahasan masalah Ramadan, masalah puasa di bab Ramadan nanti atau di bab puasa. Sebelum Ramadan biasanya sih ya saya membahas masalah berpuasa. Persiapan bekal ilmu menyambut kedatangan Ramadan. Kalau nyambut Ramadan dengan berbenah itu sudah hal yang lumrah biasa. Nggak diajarin pun pada pinter semua. Cat rumah, aja tagar itu ya. Udah pada pinter semua itu nggak usah diajarin. Yang paling penting itu bekal ilmu sebenarnya. Karena tanpa ilmu, amalan apapun mardudatun la tuqbalu, ditolak atau tidak diterima Allah. 4. Makruhun, ada juga mandi itu yang hukumnya dimakruhkan, ya. Mana contohnya? Al-ghuslu bil inghimas lis-shaimi. Nah, ini kan ada kaitannya dengan puasa nanti. Mandi dengan cara menyelam. Ya. Mandi dengan cara menyelam. Lis-shaimi, tapi khusus untuk orang-orang yang sedang berpuasa, baik sunnah ataupun wajib. Walau kana al-ghuslu wajiban, walaupun mandi yang dikerjakan adalah mandi wajib, akan berubah menjadi makruh. Wajib, mandi wajib plus hukumnya makruh. Makruh ditengok daripada caranya, yakni ini mas menyelam. Lis-shaimin, khusus untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, haramun ma'as-sihah. Yang kelima yakni haram. Haram ini nanti ada dua macam, ada ma'as-sihah, ada ma'adamis-sihah. Haram tapi sah, ya. Mana modelnya? Hukumnya haram tapi hukum mandinya tetap sah. Idza kana bima'in maghsubin, mandi menggunakan air hasil gosong, hasil ngambil hak orang lain, milik orang lain tanpa ada ngomong. Kemudian
ma'a adami sihah, sudah hukumnya haram, enggak sah juga mandinya. Ya. Idza kanat haidan bi niyyati ta'abbud, mandi contohnya yakni mandinya orang haid dengan niat ta'abbud, dengan niat ibadah. Wong belum kelar haid kok mandi haid, mandi niat menghilangkan hadas besarnya haid, haram hukumnya dan tidak sah. Wong belum kelar kok haidnya. Ya. Kecuali kalau niat ibadahnya itu niat ibadah yang lain, macam tadi itu di awal saya sampaikan, niat mandi untuk sholat id. Ya, mau sholat id, di hari id, di hari raya. Perempuan haid kan boleh, bahkan disunnahkan untuk mandi. Niatnya niat karena hari raya itu. Makanya waktunya pun nanti beda. Ya, kalau mandi Jumatan itu masuk waktunya dari sejak terbit fajar shadiq sampai dengan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, beres Jumatan ya sudah, nggak ada lagi kesunahan mandi Jumat. Tapi kalau mandi di hari raya dari sejak fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, ya, seharian. Dan itu hukum-hukumnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mujibatul ghusli. Tadi disampaikan di awal hukum mandi itu ada yang wajib. Sekarang mujibatul ghusli, apa saja sih yang mewajibkan kita mandi itu? Mujibatul ghusli sittatun wa hiya qismani. Perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi itu ada 6 hal, dan ini dibagi menjadi 2 bagian. Sebagian khusus untuk perempuan saja, ada 3. Yang pertama haid, 2 nifas, 3 wiladah. Kemudian yang kedua berbarengan, laki perempuan sama. Apa itu? Mandi karena jima, khurujul mani, keluar air mani, dan yang 3 al-maut, karena mati atau meninggal dunia. Kita bahas satu-satu. Mujibatul ghusl yang tadi dikatakan ada 6. Pertama, ilajul hasyafati fil farji,